Nggih, sampun rawuh nggih Pak Ahmad Takwim. Nggih, Nggih, Bu. Nggih, Bu. Sampun. sugeng rawuh nggih Pak Takwim nggih. Kosong. Nggih. Nggih, Monggo Bu. silakan. Nggih. Saya buka dulu, saya buka dulu. Ini langsung tiba-tiba buka PPT. Oh, ngapunten. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Uh, Segera Pak Ahmad Takwim, kemudian Pak Taufikur Rahman selaku Nggih, Bu. serta Latsar nih urutan ke-11 yang terakhir nih untuk seminar hari ini. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya. Nggih, Monggo amin. Pak Rahman, silahkan paparannya ya, Nggih. menyampaikan paparannya. Saya berikan waktu 10 menit. Oh, nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Penguji, Bapak Muhammad Haris, Ibu Coaching atau Ibu Widya Suara, Bu Fatwa, dan juga Bapak mentor saya, Bapak Ahmad Agung yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih diberikan waktu untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Bapak Ibu, saya dari Satker KUA Tahunan Jepara. Hari ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah oleh Penghulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Oke. Yang pertama itu bab ada latar belakang masalah tujuan, kemudian bentar, manfaat ruang lingkup. Yang pertama adalah latar belakang. ASN dituntut memiliki integritas dan profesionalisme sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2011. Latsar CPNS ini terdiri dari pembelajaran klasikal dan habituasi sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Kemudian rancangan aktualisasi ini melatih penerapan nilai asas dalam tugas sehari-hari, utamanya dalam instansi saya yaitu di KUA. Kemudian CPNS Penghulu perlu memberikan konseling pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Aktualisasi ini fokusnya adalah metode pemanfaatan teknologi dalam dan pengadaan efektivitas konseling pranikah Caktin dalam membentuk keluarga sakinah. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Kedua, memenuhi persyaratan kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Yang ketiga, terselenggaranya bimbingan konseling pranikah yang efektif dalam membentuk keluarga sakinah. Manfaatnya, yang pertama, organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada unit kerja kantor urusan agama di Kabupaten Jepara. Unit kerjanya untuk memenuhi kontribusi visi misi KUA tahunan bagi peserta Latsar untuk menerapkan nilai ASN, mengembangkan media digital dalam pelayanan kepada masyarakat atau calon pengganti. Ruang lingkupnya, saya memilih KUA tahunan sebagai lokasinya. Kemudian fokusnya adalah konseling pranikah, medianya calon pengantin, pihak yang terlibat penghulu, catin, orang tua atau wali. Bab 2 mengenai rancangan aktualisasi ini ada 9. Deskripsi organisasi, deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap isu, analisis penyebab isu, nilai dasar PNS, matrik rancangan, jadwal kegiatan, dan kendala dan antisipasi. Deskripsi organisasi, profil KUA tahunan. Kantor KUA tahunan ini sudah ada sejak Oktober 1997 setelah terjadi pemekaran Kecamatan Kota Jepara yang menjadi Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan. KUA Kecamatan Tahunan ini letaknya di Desa Ngabul, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 02, Ngabul, Tahunan, Jepara.
KUA ini berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah dengan luas tanah keseluruhan 600 meter persegi dan luas bangunan kantor 90 meter persegi. Deskripsi organisasi, visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima. Misinya adalah satu, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam prosedur pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan masyarakat secara inovatif, akurat, dan efektif. Tiga, meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk berbasis teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan pemahaman menuju keluarga yang sakinah. Nilai organisasi yang dikembangkan, ada nilai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Tujuan organisasi menghasilkan penelitian karya ilmiah yang transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah untuk menghasilkan pernikahan masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Deskripsi isu ini karena kurangnya pemahaman pengetahuan calon pengantin dalam memahami makna pernikahan sehingga banyak yang menimbulkan konflik rumah tangga yang berakibat perceraian. Begitu juga bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh pemerintah di KUA kurang maksimal dikarenakan materi yang kurang konseptual dan belum terselenggaranya secara menyeluruh pada calon pengantin di KUA tahunan, serta belum adanya konseling catin di KUA tahunan. Kemudian eh, saya menganalisis isu ini dengan tabel APKL dan tabel analisis isu USG. Yang saya angkat ada 5 isu dari APKL. Yang pertama, kurang pahamnya catin masyarakat terkait tupoksi pelayan KUA tahunan. Yang kedua, manajemen arsip yang kurang tertata. Ketiga, koordinasi antar bagian tim yang kurang efektif. Yang empat, kurangnya informasi satin dalam pengurusan berkas pernikahan. Yang kelima, kurangnya optimalnya bimbingan perkawinan dari pemerintah yang diadakan di KUA. Dari kelima isu ini, saya eh, saya tafsirkan, kemudian saya ranking yang dapat perhatian ada 3 dari isu SG. Yang pertama adalah isu manajemen arsip yang kurang tertata. Kedua, kurangnya informasi satin dalam pengurusan berkas pernikahan. Yang ketiga, kurang optimalnya bimbingan perkawinan dari pemerintah yang diadakan di KUA. Dari ketiga isu ini, saya ranking, kemudian analisis, kemudian saya jabarkan dengan Fastbone. Karena saya memilih yang paling urgent adalah kurangnya optimalnya bimbingan perkawinan dari pemerintah yang diadakan di KUA. Kemudian dari argumentasi isu, dapat saya jabarkan dengan Fishbone. Yang pertama, dari segi material, itu belum optimalnya BIN-BIN yang diselenggarakan, kurangnya pemahaman pengetahuan tentang pernikahan. Yang atau karena manusianya, Catin tidak terkoordinir BIN-BIN. Tingkat pendidikan peserta yang beragam. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya bimbingan. Kemudian isu dari lingkungan itu karena kurangnya peran keluarga dalam bimbingan. Kedua, pengaruh negatif lingkungan sekitar karena metodenya adalah materi catin kurang konseptual. Masalah utama ini dapat saya jabarkan seperti ini. Tentang masalahnya material, metode, milik. Fokus masalah adalah belum optimalnya BIN-BIN yang ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nilai dasar PNS berakhlak yang dapat saya tampilkan adalah berorientasi pelayanan, menyediakan konseling pranikah bagi catin. Yang kedua adalah akuntabel, menyusun dan melaksanakan program konseling secara bertanggung jawab dan efektif. Yang ketiga adalah kompeten, meningkatkan kapasitas dalam penguasaan pengetahuan catin dengan media digital. Harmonis, berkolaborasi dengan penyuluh dan orang tua catin. Loyal, menjalankan tugas dan mendukung kebijakan pemerintah membentuk pemahaman keluarga sakinah sehingga mencegah perceraian.
Yang ke selanjutnya adalah adaptif, siap menghadapi perubahan dalam pelayanan edukasi Jatim. Yang terakhir, kolaboratif, terbuka dalam berbagai pengalaman dan solusi. Kemudian, matrik rancangan, ngapunten, ya. Matrik rancangannya, kegiatan yang saya lakukan, yaitu pertama adalah melakukan bimbingan konseling pranikah dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, konsultasi dengan mentor atau atasan. Yang kedua, mengkolaborasikan bimbingan konseling pranikah Jatim bersama antara penghulu dengan penyuluh agama. Yang ketiga, memberikan materi metode ceramah interaktif. Yang keempat, menyediakan kuesioner dengan media Google Form untuk mengukur pemahaman dan tanggapan. Yang kelima adalah memberikan buku baca edukasi pernikahan Fondasi Keluarga Sakinah. Ini yang pertama saya lakukan adalah melakukan bimbingan konseling dengan tahapan tersebut. Yang kedua adalah membuat akun medsos dengan tahapan membuat akun medsos aplikasi Instagram KUA tahunan untuk informasi terkait pelayanan pernikahan dan konseling pranikah. Yang kedua adalah mendaftarkan akun media sosial atas nama instansi atau KUA. Kemudian yang ke selanjutnya adalah ngapunten. Yang ketiga, yang ketiga, ini bawah. Yang ketiga setelah membuat akun medsos, yaitu melakukan sosialisasi nikah. Melakukan sosialisasi nikah itu serius. Tahapannya adalah membuat poster. Yang kedua adalah meletakkan poster itu di papan informasi KUA. Yang ketiga, membuat dan mendesain konten edukasi di medsos. Yang keempat adalah upload ke medsos. Kemudian yang keempat, 1 menit lagi ya, Pak. oke, apunten. Setelah kami melakukan sosialisasi, kemudian kami melakukan kolaborasi dengan wali-wali Jatim atau keluarga Jatim, yaitu mengkolaborasikan dengan keluarga dalam bimbingan. Tahapannya adalah menghadirkan wali, calon pengantin ke sesi bimbingan, berdiskusi peran keluarga dalam mendukung keluarga Sakinah. Yang kelima adalah evaluasi pasca bimbingan konseling pranikah. Tahapannya adalah pengumpulan daftar hadir peserta, menganalisis hasil kuesioner peserta, dan membuat laporan. Itu salah satu dari rancangan matrik saya dalam efektivitas bimbingan konseling pranikah di KUA tahunan. Kemudian kendala dan antisipasi yang ada ketika saya melakukan aktualisasi di KUA. Kendalanya tidak punya handphone atau gaptek orang tua atau Jatim dalam menanggapi kesan pesan terhadap konseling. Antisipasinya adalah menyediakan tanggapan kuesioner dengan kertas. Oke. Kemudian tidak punya isi koneksi internet atau kuota di handphone. Antisipasinya adalah memberikan koneksi internet lewat tethering atau WiFi kantor. Kendala dari akun medsos, banyak yang belum follow akun medsos KUA. Maka saya harus meng-share akun medsos KUA kepada masyarakat lewat WA. Kemudian dalam isi konten, kendalanya adalah kurang menarik, aku kurang bervariatif, maka antisipasinya adalah mendesain aplikasi tool Canva dengan pro berbayar. Yang selanjutnya, kesulitannya dari mengkolaborasikan bimbingan calon dengan keluarga adalah kesibukan orang tua atau Jatim. Maka kita beri undangan.
Itu salah satu antisipasi ketika mengalami kendala aktualisasi. Bab penutup, dengan adanya aktualisasi ini, maka mengangkat isu belum optimalnya bimbingan perkawinan oleh pemerintah, solusinya adalah dengan efektivitas bimbingan pranikah oleh penghulu dalam membentuk keluarga sakinah. Dampaknya apa? Bagi Catin dan orang tua ini berkomitmen dalam menjadikan pernikahan yang jauh dari perceraian. Yang kedua, optimalnya pelayanan edukasi yang cepat karena digitalisasi teknologi medsos KUA. Kemudian nilai-nilai pelayanan adaptif, kolaboratif, kompeten diterapkan dalam praktik yang nyata. Hasil aktualisasi ini diharapkan terselenggaranya konseling pranikah yang efektif di KUA tahunan. Yang kedua adalah menjadi inspirasi bagi ASN penghulu untuk terus berkarya dan melayani dengan profesional. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa intinya kami di KUA menjalani aktualisasi ini yaitu dengan efektivitas konseling pada Catin dalam membentuk keluarga sakinah. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang uh, menanggapi atau gimana Bu? Oke. Terima kasih Mas Oke. Taufik Oke. atas paparannya. Nggih, monggo kesempatan berikutnya kami sampaikan pada Pak Ahmad Takwim selaku mentor untuk memberikan penguatan ya terhadap paparan Mas Taufik Rohman. Kami berikan waktu 5 menit ya Pak, monggo. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi terkait dengan program atau isu yang nantinya akan diselesaikan Mas Taufik, di sini Bisa memang nanti. tutup share-nya Mas Taufik. Oh, baik Ibu bisa dilanjut ya. Silakan. Oh iya, jadi di sini saya melihat apa yang Mas Taufik informasikan terkait isu yang diangkat, ya. Di sini Mas Taufik memilih terkait dengan bimbingan pranikah ya atau bimbingan sebelum melakukan pernikahan. Jadi memang untuk saat ini isu tersebut memang sangat ibaratnya sangat aktual ya yang memang harus diselesaikan urgent bahasanya seperti itu. Karena mengingat memang untuk hari-hari terakhir ini kondisinya memang ada beberapa salah satu calon pengantin yang meminta surat keterangan untuk ini perceraian. Mungkin itu salah satu yang nantinya Mas Taufik fokuskan. Kemudian di sini tentunya salah satu isu yang harus diminimalisir oleh penghulu. Mungkin nantinya Mas Taufik bisa berkolaborasi dengan para penyuluh yang ada di sini ya, dalam upaya untuk mencegah perceraian dengan melakukan konseling tentunya. Jadi tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Kemudian memang untuk saat ini ada upaya-upaya dari pemerintah yang ada di KUA, akan tetapi di sini belum maksimal. Jadi harapan saya nantinya ketika Mas Taufik sudah menjalankan proses aktualisasinya memang semoga benar-benar harus dilakukan dan pastinya nanti akan saya bantu terkait mentoring, kemudian arahan dari penyuluh supaya apa? Supaya nantinya untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Mas Taufik ini terarah. Jadi Bapak Ibu pastinya nanti saya akan mendampingi Mas Taufik sampai selesai. Jadi harapannya memang benar-benar mengentaskan atau meminimalisir hal-hal mohon maaf yang mengakibatkan perceraian seperti itu. Jadi mungkin itu saja Ibu Fatma, nggih. Penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ahmad Takwim nggih untuk penguatannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar pada saat kegiatan pelaksanaan habituasi.
Ya, monggo silahkan Pak Haris untuk pertanyaan, masukan, dan sarannya bisa disampaikan. Terima Silahkan. kasih. Ini yang terakhir ya. Oh iya Pak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Taufikur Rahman Oke. selaku peserta latsar, yang saya hormati Pak Ahmad Takwim, Kepala KUA tahunan Jepara ya, selaku mentor, dan Ibu Fatmah. Ini kami setelah menyemak dari awal sampai akhir slide-nya atau PowerPoint-nya sudah disampaikan dengan panjang kali lebar, ketemu luas ya, ketemu luas semuanya. Eh, Tadi yang sudah disampaikan juga menguatkan mentor ini sangat urgen dan sangat penting karena yang lebih tahu adalah Pak Kepala KUA ya. Bagaimana di situ yang dibutuhkan oleh Pak Taufik, yang dibutuhkan oleh KUA ya saat ini adalah ada rancangan aksi kebetulan CPNS oleh Pak Teguh Rohman. Agar saya hanya memberikan masukan Pak Taufik Rohman dan nanti mohon tanggapannya juga. Kami mohon hanya mungkin kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan digitalisasi, mohon untuk ditingkatkan dan membuat akun juga iya, karena jenengan adalah sebelum nanti menjabat karir di atasnya kan akan fokus di KUA tahunan. Oke. Itu untuk medsos dan sebagainya mohon untuk ditingkatkan agar medsos ini mungkin perlu di web atau membuat apa ya masyarakat itu biar menarik dengan KUA tahunan itu biar suka itu kontennya apa. Maka jenengan harus pandai-pandai untuk membuat konten biar menarik. Nah, itu salah satunya adalah mungkin melalui medsos dan kalau misalnya untuk jati dirinya ya melalui web itu bisa dibuka semuanya. Oke, siap. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan pemetaan agar karena tadi sudah disampaikan oleh Kepala KUA juga karena tingkat risiko perceraian itu sangat tinggi, penyebabnya itu apa dan sebagainya, kami mohonkan disajikan data. Disajikan data misalnya di tahunan itu ada berapa kecamatan, tapi kan tingkat desa itu kan sendiri-sendiri, tingkat risiko perceraian itu kan tingkatnya sendiri-sendiri. Jadi nanti ke depan yang diharapkan Kepala KUA itu sangat mudah mapping. Selaku konseling dengan penghulu nanti bisa memecahkan persoalan-persoalan ketika sudah ada mapping per desa. Nah, itu tingkat cerainya itu apa, penyebabnya apa, sehingga bisa diatasi ke depan itu oleh Pak Taufikur Rahman itu sangat jelas dan konkret. Ketika akhir tahun, misalnya tahun 2025, ini kan PR jadi dari Pak Taufikur Rahman, tinggal berapa. Tapi itu kalau bisa disajikan, dituntaskan, itu insya Allah 2026 itu tinggal tinggal nanti tingkat untuk jenis sosialisasinya seperti apa, terus nanti mekanisme seperti apa itu akan tuntas itu. Itu gambaran masukan saya ada data yang saat ini katanya itu urgen, katanya itu sangat tinggi. Lah itu nanti per desa apa penyebabnya akan bisa diketahui oleh Pak Taufik bisa untuk cepat mengatasinya selaku CPNS membantu Pak Kepala KUA. Mohon tanggapan Pak Taufik. Monggo. Iya Bapak. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Terus masukannya. Terkait tentang perceraian Bapak nggih. Itu di Jepara itu pun memang tinggi Pak. Maka dari bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pemerintah di KUA itu saya kira belum maksimal. Dan plus ditambah di KUA itu belum ada konseling Pak, face to face memberikan masukan kepada Catim. Maka ini saya lakukan dengan cara konseling kepada Catim untuk memberikan siraman rohani terkait membentuk keluarga sakinah. Itu aslinya poin utama yang kami sampaikan. Yang kedua adalah memberikan informasi terkait pernikahan lewat digitalisasi, lewat tadi medsos. Kemudian saya buat akun Instagram KUA, Bapak Ibu, supaya dalam akun itu ada masukan ataupun pertanyaan bagaimanakah caranya mencegah, bagaimanakah caranya menjadi keluarga sakinah, konseling seperti itu. Jadi yang tadi saya ingin
inti dari pemaparan saya itu adalah ingin efektivitas saya dalam membentuk keluarga sakinah. Jadi untuk tadi tambahan dan masukan dari Bapak itu mangke kalau akan revisi Bapak untuk kedepannya dalam efektivitas mencegah perceraian. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih Iya. dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi Oke wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Haris untuk masukan serta saran-sarannya. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti ya oleh Mas Taufik Rahman pada saat kegiatan habituasi sehingga masih punya waktu selama 1 bulan ya nanti seperti apa pelaksanaannya. Saran-saran masukan dari beliau, dari penguji, dari mentor itu nanti akan sangat berguna. Mudah-mudahan lancar ya ke depannya Mas Taufikur Rahman. Oke, siap Oke. Bu. Terima kasih untuk paparannya Mas Taufikur Rahman. Oke, Kemudian terima kasih Pak Ahmad Takwim selaku mentor ya, sudah rawuh, sudah hadir, sudah memberikan penguatan ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke. Amin, Saya amin. akan bisa leave room ya. Oke, siap Bu. Ini saya kira terakhir ya dari kami selaku moderator, selaku coach ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya selaku mentor dan selaku moderator dalam mendampingi kaitannya dengan peserta dan juga pada saat seminar sampai saat sekarang. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ya, Pak Haris dan juga Mas Taufikur Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mohon maaf Bu Fatma apabila ini terlalu panjang ya. Kalau mungkin yang lain teman saya itu jam 11:30 katanya sudah selesai. Iya, karena beliau hanya 10. Mungkin juga nganu ya. Mungkin internetnya juga lancar ya. Tidak apa-apa. Monggo silakan nanti untuk nilai bisa ke panitia. Oh, siap. Nanti saya tahu hubungan dengan panitia. Teman sangat Haris. Terima kasih Bu. Mohon lab Bu ya. Dari akan. Bu, terima kasih. Mas Taufik. Terima kasih. Izin lagi Bu. Ya, silakan. Salam. Sampun selesai Pak Taufik. Sampun. Tolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Silman. Izin Bapak Ibu. Ya. Selamat ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.